Perkenalkan, saya Nuzul, petani perempuan dari Desa Bulurjo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nama saya Mubayina, perempuan tani dari Desa Merten, Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara. Junaida Suprawati selaku Koordinator Komite Nasional Pertanian Keluarga Jawa Timur. Saya Neneng Kurniawati, kelompok tani Kampung Bayam Madani. Nama saya Khairul Nikmah, sekaligus Ketua Kelompok Wanita Tani yang ada di Dusun Wates, Desa Pagerlor, Kabupaten Pacitan. Saya Fatimah, saya petani dari Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saya ngajar di sekolah paket, tepatnya di PKBM Bestari. Selain itu juga saya berkegiatan di Sangarijo Indonesia, lembaga lingkungan di Kabupaten Jombang. Saya masih aktif mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran di desa kami. Sebagai ibu rumah tangga, sekaligus petani, mempunyai keluarga, itu 2 anak. Saya juga mengurus rumah tangga dan sesekali mengerjakan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga. Saya sebagai tentunya ibu rumah tangga dan belajar bisnis sedikit-sedikit di olahan hasil tani kami. Nah, terus juga saya jualan bibit sayuran, bibit cabai. Tuh, sekarang itu musim itu nggak tentu gitu. Jadi kita harus bisa memprediksi dan membaca cuaca, apalagi kalau kita patokan ke BMKG kemarin ternyata juga salah gitu kan. Jadi kita keluar biaya lagi karena iklim tidak tentu gitu kan. Karena cuaca iklim yang ekstrim ini menimbulkan adanya krisis air, sehingga kami juga mempersiapkan dengan intermittent. Tantangan yang kami hadapi di sini sangat luar biasa, sehingga tantangan budidaya ini yang kita temui mulai dari kutu kebul, busuk batang, trip. Lah, ini yang menjadikan kami berupaya maksimal dalam perawatan. Penasaran sih, karena kan bertani itu kita butuh air. Selama bertani 10 tahun lebih, tantangan terbesar adalah cuaca yang tidak menentu. Untuk sekarang kita nggak bisa menentukan. Saya mau nanam, misalkan cabai. Kemarin salah, kita nanam cabai, tapi curah hujan yang luar biasa dan hasil tanam cabainya kurang. Kita nunggu-nunggu musim kemarau juga sama. Kita tidak bisa menentu kapan nih mulai panennya kayak gitu. Kapan nih mulai tanamnya, karena nggak tentu. Kita memutuskan untuk nanam pas di musim kemarau. Ternyata sama, butuh air yang sangat banyak karena tanahnya nggak kayak dulu. Tapi saya membacanya memang kita masih relevan kok untuk membaca tanda-tanda alam gitu. Cuman kan karena perubahan iklim itu juga kita jadi nggak menandai itu. Misalnya dengan adanya perubahan iklim yang kami hadapi saat ini, kami harus mempersiapkan lahan yang adaptif dengan kondisi cuaca. Untuk mengatasi hal tersebut, kami perkuat unsur kalium dan kalsiumnya sehingga menghindari meminimalisir terjadinya busuk batang. Karena di sini dingin, apalagi cuaca itu ekstrim, seringkali hujan, seringkali panas, tapi lebih sering hujannya kalau di sini. Sehingga penguatan unsur kalium dengan dolomit, dengan fosfat ini kita perkuat dari minggu per minggu. Nah, kita berusaha air itu yang kita dapat, kita bikin gali sumur untuk penyiraman air, dan di sini juga kita ada kolam-kolam ikan karena kan pelihara ikan. Nah, air yang
di kolam itu nggak kita buang sia-sia untuk buang siram tanaman. Menghadapi permasalahan tersebut, kami menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi cuaca yang ada. Saya bersama ibu-ibu juga belajar untuk mengolah sampah, mengolah sumber daya air. Jadi, mengolah sumber daya air itu ya kita pas kemarin musim hujan itu semaksimal mungkin kita untuk memanfaatkan air hujan dengan cara menanam biopori supaya air itu masuk ke dalam tanah.